Sukses berkebun timun bukanlah hal Ngopi. mudah. Tumbuhan yang satu ini butuh perawatan rutin. Dari Aturan tuh penanaman dia. hingga sampai panen pertama. Umurnya yang cukup tergolong singkat tapi mesti begitu, jika harga jual sekitar 3.500 saja per kilo. Dengan tanam sekitar 2 bungkus saja, yakinlah untungmu sangat besar. Sistem panen 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Kamu bisa panen 12 kali atau 15 kali sampai mati atau berhenti produksi. Yang menanam timun itu tidak ada ruginya sahabatku. Malah untung berlipat ya. Oke, saya akan bahas yang tersulit dalam menanam timun ini. Pertama, air. Kenapa dengan air? Karena sifatnya timun juga berair jati kalau rutin. Sore hari disiram maka buahnya akan cepat besar. Serta lebih lurus, tidak ada yang bengkok atau bentuk tidak normal. Jadi kalau saya ditanya, lebih baik mana kacang panjang atau timun? Saya akan jawab semua bagus. Tapi saya akan tanam timun dulu. Karena kacang dan timun sama-sama butuh lanjaran atau tempat bersandar. Tapi di satu sisi kacang tidak terlalu butuh air banyak. Artinya kacang tahan banting lah. Justru karena bekas timun itu cocok buat lanjaran kacang. Setelah produksi timun tidak ada, saya akan potong pangkalnya agar cepat mati. Atau cara simpel, semprot obat rumput, setelah itu tanam kacang. Hasilnya sangat simpel, irit tapi untung berlimpah. Nah, ini cara menurutku yang irit biaya. Baik, untuk video ini saya hanya polybag saja, artinya menanam. Itu hanya butuh ide yang waras. Jika menurutmu infonya bagus, silakan komen atau terapkan caranya. Terima kasih. Untuk hal itu, saya memilih timun untuk sukses. Kenapa begitu? Karena timun lebih cepat dapat kilonya. Sistem panen yang tidak susah, serta tergolong mudah lah. Baik, jika kamu sendiri di antara dua jenis tanaman ini menurutmu cocok yang mana untuk kamu gerakan? Baik buruknya kamu yang tentukan saja. Karena sistem pemupukan bisa disamakan ya. Awalnya bisa ditabur, selanjutnya dicor atau pupuk dicairkan. Sistem yang di polybag ini saya pakai sistem pupuk dicairkan. Lalu saya fermentasikan selama 2 hari atau 3 hari baru saya lakukan pemupukan. Dengan cara setiap bertambahnya ukuran atau dimensinya, maka saya naikkan juga takaran pupuknya sahabatku. Artinya seumpama sekali pemupukan dasar 1 kilo, saya larutkan. Maka dalam 1 minggu saya akan lakukan sistem cor 2 kali. Nah, untuk minggu ke selanjutnya saya akan larutkan 3 kilo setengah, lalu saya akan cor setiap ada buah yang tidak lurus atau ada tanda-tanda pada daun yang sulit berkembang atau tunas. Nah, setelah itu saya akan cek jika bunga jantan atau bunga yang tidak membawa buah banyak. Maka saya pastikan buah yang akan saya dapat sungguh berlipat ganda. Artinya biasanya normal satu pohon 5 kilo sampai stop produksi. Tapi ini bisa sampai 8 atau 10 kilo. Kenapa begitu? Karena cabang atau tunas pohonnya lebat dan panjang. Oleh karena itu buah timun sesungguhnya ada pada cabangnya sahabatku. Semakin panjang cabangnya, semakin banyak buah produksinya. Semakin banyak buahnya, maka air yang dibutuhkan cukup banyak. Karena umur tanaman ini cukup singkat, maka kamu harus pintar-pintar membuat atau mengelola pupuk serta zat pertumbuhannya. Jadi perangsang tumbuh itu sangat perlu. Usahakan cabangnya banyak, maka panenmu akan capek tapi menarik. Lalu kalau harga timun 2.000 untung nggak? Saya jawab selagi harganya tidak di bawah 2.000 sekilonya, kamu untung besar. Dari modal yang kamu keluarkan 200%, maka untukmu 150%. Itu sungguh besar, tapi tergantung alat yang kamu keluarkan. Contohnya, alat angkut dari hasil panen ke pembeli. Saya tidak memaksakan kamu bertani, tapi bisa kamu ubah hobimu dari kacang panjang, buncis, ke tumbuhan ini. Awalnya terasa banget capeknya. Namun setelah mulai menjalar siap-siap panen yang bawa cuan besar, kamu bisa juga tanam tumpang sari seperti sayur-sayuran atau sejenisnya. Sekali kapal di kayu, maka capeknya tidak hilang dalam 1 minggu. Hehe. Tidaklah, bukan itu maksud saya. Artinya sekali kamu usaha dalam modal pas-pasan, kamu capai 2 kesuksesan dalam menikmati hasil panennya. Jadi bertani itu bukan tentang pengalaman, melainkan niat serta belajar dari hasil yang kamu lakukan. Seseorang itu sukses, kita juga tidak tahu kegagalan apa yang sudah dilaluinya.
Jadi mari kita manfaatkan lahan seluas apapun. Baik luas sempitnya karena ide berkebun itu sangat mahal hasilnya. Jauh dari kata tidak segar yang Anda konsumsi. Terima kasih, bila ada yang kurang Anda bisa tambahkan komentar di bawah videonya.